7. Ciri aliran sesat dalam Islam. Mengingkari dari rukun iman. Ciri aliran sesat yang pertama adalah mengingkari salah satu dari keenam rukun iman. Iman merupakan kepercayaan yang berkaitan dengan agama. Jika ada lembaga pendidikan Islam yang mengingkari salah satu dari keenam poin rukun iman tersebut, maka itu adalah sudah mengindikasikan ciri aliran sesat. Akidah tidak sesuai Al-Quran dan Sunnah. Di antara penyimpangan dalam akidah yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah adalah sifat dan perilaku sebagai berikut. 1. Syirik dan kemusyrikan. 2. Kufur. 3. Nifak atau munafik. 4. Fasik. 5. Zolim. Jika ada lembaga pendidikan Islam yang mengajarkan nilai-nilai yang bertentangan dengan akidah Islam, maka hal tersebut telah terindikasi mengajarkan aliran sesat. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Dalam ajaran agama Islam, Al-Quran adalah kitab sekaligus wahyu terakhir yang diturunkan kepada Nabi terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW. Jika ada suatu lembaga pendidikan Islam yang mengajarkan bahwa wahyu diturunkan setelah Al-Quran, maka lembaga pendidikan tersebut dapat diduga telah mengajarkan aliran sesat. Mengingkari kebenaran isi Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan membacanya dianggap sebagai bentuk ibadah. Sebagai kitab suci yang diturunkan sebagai petunjuk bagi umat akhir zaman, Allah SWT selalu menjaganya. Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya." Menafsirkan Al-Quran sembarangan. Kaidah tafsir adalah aturan-aturan atau asas-asas yang dijadikan dasar atau landasan operasional penafsiran Al-Quran. Tujuan dari kaidah tafsir ini untuk menjaga Al-Quran dari penafsiran yang keliru. Di antara kaidah tafsir yang perlu dipahami sebelum menafsirkan Al-Quran antara lain adalah kaidah Quraniyah, kaidah sunnah, kaidah bahasa, kaidah usul, dan kaidah ilmu pengetahuan. Mengingkari kedudukan hadis Nabi. Kedudukan hadis menurut kesepakatan mayoritas ulama adalah sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam selain Al-Quran, maka mengingkari hadis adalah haram. Jika ada ajaran yang mengajarkan bahwa hadis tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum, maka hal itu bisa menjadikan indikator atau ciri aliran sesat. Menghina para nabi dan rasul. Menghina Nabi Muhammad SAW adalah tindakan kekafiran, dapat menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, bahkan jika hal itu dilakukan dan bercanda sekalipun. Allah SWT berfirman, "Jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersunda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah, mengapa kepada Allah SWT dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Quran Surat Taubah ayat 65. Wallahu a'lam bishawab.